Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Galuh Putra Selindra di Breaking News Petang. Saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya selama beberapa saat mendatang. Berikut adalah 3 berita yang terkini yang berhasil kami rangkum eksklusif untuk Anda. Berita pertama, kemacetan panjang terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan akibat banjir di sekitar ruas jalan di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemacetan panjang terjadi imbas dari banjir yang terjadi di Jalan Raya Ciledug yang bertepatan di bawah halte bus Transjakarta Saskowal. Pemirsa, inilah kondisi arus lalu lintas di arah Kebayoran Lama menuju Cipulir, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melalui jalan ini terpaksa menurunkan lajunya akibat adanya genangan air. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mengalami mati mesin setelah melintasi akses jalan tersebut. Genangan air di Jalan Ciledug Raya ini sering terjadi setiap hujan turun. Ketinggian genangan ini kurang lebih 30 hingga 50 cm. Puluhan kendaraan terjaring razia parkir di Jakarta. Dinas Perhubungan Gabungan Polri melakukan razia dan tilang terhadap kendaraan yang melakukan parkir liar di trotoar dan di tempat yang tidak semestinya. Pinggir jalan kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dikebosi petugas. Beberapa bahkan diangkut paksa petugas di Sub dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Razia parkir liar dilanjutkan ke Jalan Suryo dan Walter Mongoonsidi. Sedikitnya 25 motor dan 75 lainnya dikebosi oleh petugas Dinas Perhubungan. Jadi tindakan yang kita lakukan saat ini adalah sebagian kita angkut, kita pindahkan ke tempat penyimpanan sementara di Sudin Perhubungan Jakarta Selatan. Sebagian lagi kita cabut pentil. Pemilik kendaraan juga dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp500.000. Harga komoditas pasar yang meningkat pasca Hari Raya Idul Adha di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang di sana. Harga barang pangan yang meroket naik pasca Hari Raya Idul Adha mengakibatkan keresahan bagi para konsumen dan pedagang di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk laporan lebih lengkap, rekan saya Galuh Putra Selindra akan memberikan laporannya untuk Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya di studio. Saya Galuh Putra Selindra melaporkan dari Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat. Seperti inilah pemirsa situasi yang ada di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat. Dapat Anda lihat di belakang saya pemirsa, aktivitas masyarakat di Pasar Kemayoran pasca Hari Raya Idul Adha tampak ramai seperti biasanya. Walaupun sekarang ini tergolong belum memasuki jam terpadat untuk masyarakat dalam berbelanja. Dan pemirsa, sebelum Hari Raya, para pedagang hampir seluruhnya menaikkan harga barang dagangan mereka karena mengikuti harga modal yang juga ikut meningkat di pasaran. Dan akibat dari kenaikan harga yang terjadi, banyak pelanggan yang mengeluhkan hal tersebut. Namun bukan hanya para pelanggan yang mengeluhkan hal tersebut, namun kami juga mendapati dari hasil penelusuran yang kami lakukan, para pedagang juga mengeluhkan kondisi ini yang tentunya berdampak langsung kepada berkurangnya pembeli akibat dari naiknya harga barang pangan yang mereka jajakan. Adapun menurut pantauan yang sudah kami lakukan juga, salah satu komoditi yang mengalami lonjakan cukup signifikan adalah harga bawang putih dan juga bawang merah. Dan di mana dalam beberapa minggu belakangan, pasca Hari Raya Idul Adha tepatnya, kenaikan harga ini masih menimbulkan keresahan di kalangan konsumen dan juga di kalangan pedagang, serta berdampak langsung kepada stabilitas ekonomi di sektor pertanian. Para pedagang di pasar tradisional Kemayoran ini mengaku kesulitan mempertahankan keuntungan mereka karena harga beli dari petani yang sudah tinggi. Harga yang melonjak pun dikarenakan stok bawang yang ada semakin menipis, terutama pada bawang bombay yang mengalami lonjakan sebesar kurang lebih 100%, yang dimana sebelumnya harganya sekitar Rp30.000 per kilogram, namun sekarang sudah mencapai harga Rp60.000 per kilonya. Dan juga harga bawang merah pun masih relatif mahal, yang harganya sudah mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Namun sebaliknya pemirsa, justru bawang putih mengalami penurunan harga yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram,
kini menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Kondisi ini mengakibatkan daya konsumen menurun. Konsumen yang biasanya membeli 1 kg bawang putih sekarang hanya membeli setengah bahkan seperempat kilogram saja. Dan juga kenaikan harga bawang ini disebut-sebut karena pasokan bawang yang semakin menipis dari petani akibat dari curah hujan yang tinggi belakangan ini. Dan juga dikabarkan daerah sentra penghasil bawang belum memasuki panen raya. Dan juga pedagang mengaku bahwa pasokan yang langka tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang ada di pasaran. Dan juga pemirsa, pemerintah berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga bawang di pasaran, termasuk dengan meningkatkan pasokan melalui impor dan memberikan subsidi kepada petani lokal. Dengan lonjakan bawang yang terus berlanjut, para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi efektif agar harga bahan pokok ini kembali stabil dan kembali terjangkau oleh masyarakat. Mungkin itu saja pemirsa laporan yang dapat saya sampaikan di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat seputar harga bawang yang masih saja meningkat. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Demikian pemirsa, 3 berita utama yang dapat kami sajikan malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya. Saya Galuh Putra Sulindra mewakili kru serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.